Berdoa sekuat hati, apa aja doa yang bisa dihafalkan, terus dibaca, dan jangan berhenti. Pokoknya terus aja melaju. Tentunya jangan menoleh ke belakang. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dilancarkan setiap urusan kalian. Teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita tentang sosok yang namanya aja sudah bikin bulu kuduk langsung berdiri, yaitu pocong. Dan ingat ya, apa yang aku sampaikan ini bukan karangan semata, melainkan pengalaman seseorang yang mengerikan, bikin merinding sepanjang waktu. Kalian penasaran kan? Yuk kita langsung aja bahas. Cerita ini teman-teman dialami oleh Pak Aris, warga lama pinggiran Balikpapan. Waktu itu dia masih muda, sekitar 30 tahun. Bekerja mengangkut barang. Jalur yang dilaluinya masih jalan tanah, berkelok-kelok. Dikelilingi hutan lebat dan belum ada lampu penerangan di jalan. Jarang ada rumah pada waktu itu. Orang setempat menyebutnya ujung jalan tanpa nama. Konon teman-teman, dulu di sana banyak kuburan. Ya, kuburan yang tertutup semak. Hari itu teman-teman, pekerjaan Pak Aris itu tertunda lama. Saat dia pulang, matahari betul-betul sudah terbenam. Ya, matahari sudah hilang. Langit sudah hitam pekat. Cahaya bulan pun jarang terlihat karena tertutup awan tebal. Semakin Pak Aris ini jauh melaju, semakin sangat hening, sangat sunyi. Sampai-sampai nggak terdengar lagi suara serangga. Keheningan pun muncul, seperti kayak udara sekitar itu menahan nafas. Angin pun mulai berhembus teman-teman. Dingin banget pada saat itu. Bukan dingin biasa, tapi dingin tembus ke baju. Ya, masuk sampai ke tulang. Di kejauhan teman-teman sekitar 100 meter, ada sesuatu berwarna putih. Tegak, diam, dan berdiri tepat di tengah jalan. Pak Aris mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin cuma batang pohon atau kain putih yang tersangkut ranting pohon. Tapi semakin Pak Aris ini dekat, malah makin jelas bentuknya. Seluruh tubuh penampakan itu teman-teman dibalut kain putih yang kusam, kotor, berdebu. Ada tali diikat simpul rapat di kepala, di pinggang, di kaki. Persis seperti jenazah yang akan dikubur. Yang paling mengerikan, penampakan itu nggak menginjak tanah, melainkan melayang perlahan, setengah jengkal di atas jalan. Jantung Pak Aris langsung berdegup kencang banget. Dia pun mempercepat kendaraannya. Tapi ada yang aneh. Jalan yang dilalui Pak Aris itu tiba-tiba seperti kayak memanjang. Kayak makin bertambah gitu loh. Semakin dia mempercepat kendaraannya itu, semakin jauh juga jalanan yang dia lihat. Jadi jalanan yang dia jalanin itu semakin jauh. Dan penampakan sosok putih itu tetap diam menunggu. Nggak makin dekat, nggak juga makin jauh. Tetap di situ aja. Saat jarak tinggal sekitar 20 meter, angin berputar kencang. Dan dari semak-semak kiri dan kanan muncul satu-satu. Ya, muncul penampakan itu. Lalu muncul lagi penampakan satunya. Sampai ada 5 sosok penampakan itu, teman-teman.
dan mereka pun bergerak. Mereka bukan berjalan seperti manusia, tapi melompat-lompat kaku di tempat dengan cepat. Kadang melayang agak tinggi, kadang berputar pelan mengikuti arah kendaraan. Kain kafan penampakan itu, teman-teman, sebagian sudah robek, memperlihatkan tubuh kurus kering, kulit menempel tulang, berwarna kelabu kehitaman. Tapi yang paling membuat nyali hilang adalah wajah-wajah itu. Ya, wajah-wajah 5 penampakan itu. Mata mereka besar melotot tanpa kelopak, berkilau merah pucat, seolah-olah mengerang. Meski suara penampakan itu belum terdengar jelas. Pada saat itu, Pak Aris pun berkeringat dingin. Bajunya itu basah semua. Tangannya pun gemetar, susah pegang kemudi. Saat salah satu penampakan itu melompat, hampir menyentuh kendaraan Pak Aris, barulah suara itu terdengar. Suara panjang, parau, gemetar, campur tangisan dan kemarahan, bergema dari segala arah sekaligus. Suara itu masuk ke telinga Pak Aris, bikin kepala pening seketika, dan kepala pun makin berat. Di antara 5 penampakan itu, ada satu sosok yang paling besar. Lebih tua, lebih menakutkan wajahnya. Kainnya pun hampir abu-abu karena sudah sangat lama. Penampakan itu melayang persis di tengah jalan dan menghalangi semuanya. Tingginya penampakan itu hampir 2 meter. Saat perlahan menoleh dan menatap tepat di dalam matanya, seluruh tenaga Pak Aris terasa tersedot, teman-teman. Ya, kayak tersedot habis. Pemandangannya pun kabur. Telinganya berdengung, udara berbau busuk, tercium campuran tanah kuburan lembab, sisa pembusukan dan bau belerang sangat tajam tercium di hidung Pak Aris. Makhluk itu, teman-teman, mengangkat kedua tangannya yang panjang dan kurus. Disitulah Pak Aris menyadari kalau itu semua adalah penampakan pocong. Dia pun langsung merinding, teman-teman. Ya, seluruh badannya pun berdiri bulu kuduknya. Pocong itu, teman-teman, mengangkat kedua tangannya. Dan terlihat tuh kukunya panjang melengkung ke bawah. Sangat tajam, lalu melompat laju dengan jarak besar. Dan sangat cepat, hampir aja menyambar leher Pak Aris. Penampakan pocong yang lain yang agak kecil, yang ada di belakang pocong besar itu semuanya berkeliling, seperti mengelilingi kendaraan Pak Aris. Jadi Pak Aris ini seperti di tengah-tengah. Kiri kanan Pak Aris itu seperti diblokir gitu loh. Seolah-olah mereka menutupi jalan Pak Aris. Berhenti atau belok masuk ke semak-semak dengan tersesat selamanya. Hanya satu jalan, yaitu terus lurus. Berdoa sekuat hati, apa aja doa yang bisa dihafalkan, terus dibaca, dan jangan berhenti. Pokoknya terus aja melaju. Dan tentunya jangan menoleh ke belakang. Akhirnya Pak Aris pun pacu kendaraannya sekuat tenaga. Bibirnya itu gak berhenti membaca doa. Meskipun suaranya hampir gak bisa keluar. Karena tenggorokannya tuh langsung kering dan tegang. Saat jarak tinggal seujung jari aja. Di kejauhan, teman-teman, tampak cahaya samar-samar kecil. Lampu minyak dari rumah-rumah pinggiran kampung. Itu adalah tanda batas manusia sudah dekat. Begitu cahaya itu terlihat, hal ajaib pun terjadi. Gerakan penampakan pocong itu seketika melambat dan berhenti seketika.
Penampakan itu seperti menabrak tembok tak kasat mata, lalu menghilang. Sosok utama yang masih terlihat, teman-teman, dia tuh mengerang, seperti marah banget gitu loh. Matanya pun melotot tajam, menatap ke Pak Aris. Tapi penampakan itu pun gak sanggup melayang satu jengkal pun ke cahaya itu. Satu demi satu, pocong-pocong itu berbalik perlahan. Semua penampakan itu satu-satu melompat masuk ke bayangan pohon dan semak. Lalu mereka lenyap seolah-olah ditelan tanah. Ya, ditelan tanah dan ditelan kegelapan. Pada malam itu, teman-teman, hanya tersisa hawa dingin dan bau aroma kuburan yang masih cukup lama tertinggal di situ. Ya, aromanya itu masih tercium. Pak Aris pada saat itu, teman-teman, baru bernapas lega. Dia pun nangis tersenggal-senggal saat betul-betul sudah sampai di jalan yang terang dan ramai. Seluruh badan Pak Aris masih gemetar, teman-teman. Ya, gemetar hebat sampai sulit turun dari kendaraannya sendiri. Kisah nyata Pak Aris yang dialami itu, sampai tua pun dia nggak bisa lupakan. Tatapan mata merah pocong itu ke hadapannya, menatap dia langsung. Gerakannya yang melayang, suara erangan, dan suasana dingin yang tembus sampai ke tulang. Kita jadi paham, teman-teman, di dunia ini kita nggak sendirian. Di tempat lama, sepi, gelap, atau pernah menyimpan duka dan kematian, masih ada makhluk yang menjaga batas wilayahnya. Jangan pernah meremehkan keheningan malam, karena di balik dalamnya itu seringkali ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi kita. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita pengalaman melihat pocong, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.